Halo Rai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Yasmin, anaknya kucing oyeng. Anaknya kucing oyeng. Kucing oyeng. Yasmin, anaknya kucing oyeng. Miau. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mendongeng tentang Malin Kundang. Nah, ini kelanjutannya ya guys. Gimana cara kelanjutnya? Skip, jangan di skip ya guys. Kisah zaman dahulu kala, hiduplah engkau denganku hidup. Dengarkanlah. Oke guys, bercanda. Sebuah keluarga miskin di daerah pesisir pantai, si ayah bekerja ikut kapal-kapal para pedagang untuk mencukupi kehidupan mereka. Kundang termasuk anak yang rajin. Dia membantu setiap pekerjaan ibunya untuk meringankan beban orang tua, sehingga ibunya sangat sayang terhadap Malin Kundang. Hingga pada suatu waktu sang ayah pergi berlayar di lautan, tidak kesepian. Namun setelah hari itu sudah tak terdengar lagi kabar beritanya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Ibu Malin Kundang kini bekerja seorang diri untuk menghidupi dirinya dan membesarkan si Malin. Melihat hal itu, Malin Kundang yang masih belia merasa sangat kasihan. Dia bertekad untuk bekerja merantau dan kelak pulang membawa harta yang banyak untuk ibunya. Hingga pada suatu hari ada sebuah kapal yang cukup mewah berlabuh seperti biasa. Malin segera berlari ke kapal bersama para pekerja angkut. Karena si Malin memang bekerja sebagai kuli panggul bagi para pedagang yang datang untuk membantu ibunya. Melihat Malin yang begitu rajin, yang sangat sang nahkoda kapal, menjadi sangat tertarik. Dia berniat mengajak Malin berlayar dan bekerja di kapalnya. Malin pun merasa sangat senang karena mimpinya untuk berlayar dan merantau ke negeri seberang agar biasa terwujud. Dia langsung berlatih pulang untuk meminta izin pada emaknya. Dengan berat hati ibunya melepaskan anak semata wayangnya. Itu ingin rasanya menahan Malin untuk pergi. Namun karena melihat tekad Malin yang begitu kuat, sang ibu tak kuasa untuk melarangnya. Hati-hatilah di tanah rantau sana ya nak. Bersikaplah baik pada semua orang, selalu rendah hati dan jangan lupa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Pesan Ibu Malin. Iya mak, Malin akan selalu ingat nasihat emak. Kelak Malin
akan pulang membawa harta yang banyak. Malin akan menjadi orang kaya sehingga emak tak usah lagi bekerja. Malin pamit, Mak, kata Malin berpamitan diiringi air mata ibunya. Setelah hari itu, setiap hari Ibu Malin selalu berdiri di pantai, memandang cakrawala, berharap Malin segera pulang. Setiap ada kapal yang singgah, Ibu Malin selalu berlari menghampiri, berharap anaknya ada di kapal itu. Namun selalu saja kekecewaan yang dia dapat, anaknya tidak ada di kapal itu. Bertahun-tahun sudah berlalu, Ibu Malin masih menunggu kepulangan anaknya. Dengan setia, ia selalu berdiri di tepi pantai memandang cakrawala pagi dan sore hari, berharap anaknya segera pulang. Hingga pada suatu hari para penduduk Tampai beramai-ramai berlari-lari ke pelabuhan itu. Ibu Malin Kundang yang sangat itu sudah tua, renyah dan sakit-sakitan, bertanya pada salah satu seseorang penduduk. Ternyata di pelabuhan tengah berlabuh di sebuah kapal yang sangat mewah dan besar. Pemiliknya adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya. Mereka membawa barang dagangan yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Ibu Malin langsung ikut berlari menuju pelabuhan. Langkahnya terlihat lemah dan berlatih-latih karena tubuhnya yang rata dan sakit-sakitan. Segera Ibu Pada zaman dahulu di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang Sumatera Barat, hiduplah engkau denganku, hidup. Dengarkan. Bercanda mulu itu ya guys, ya Allah, bercanda. Seorang janda bernama Made Rubaya dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Made Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Made Rubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk memiliki kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari Malin jatuh sakit yang teramat parah. Nyawanya pun hampir melayang.
alinting daun. Namun ia dapat diselamatkan berkat ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota, karena saat itu ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu, ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku, kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin merubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, pinta Malin memohon. Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak, kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mada Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, katanya ibu sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendirian. Aduh, sedihnya. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mada Rubaya. Setiap pagi dan sore Mada Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak? Tanyanya dalam hati. Terus memandang laut, ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Tanyanya. Namun setiap ia bertanya kepada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan kepada ibunya. Tahun-tahun Mada Rubaya terus bertanya, namun tidak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini ia jalannya terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Mada Rubaya mendapatkan kabar dari nahkoda yang dulunya membawa Malin. Nahkoda itu memberikan kabar bahagia kepada Mada Rubaya. Mada, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya, ucapnya saat itu. Mada Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali.
menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampiri kembali. "Malin, cepatlah pulang kemari, Nak. Ibu sudah tua. Malin kapan pulang?" Rintihnya pilu. Setiap malam ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak beberapa lama kemudian menuju suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal megah nan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di ajungan pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mada Rubaiyah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di atas kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya. Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut ibu Malin terlebih dahulu. Menghampiri Malin, ia langsung memeluk erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi.